Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, azallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan dalam setahun itu ada 12. Ini ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, inilah jalan yang lurus, din yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian pada 4 bulan haram tersebut. Ayat ini mengistimewakan 4 bulan haram dibandingkan 8 bulan yang lainnya. Dari 12 bulan, ya. Jadi ikhwah, jumlah 12 bulan itu Allah yang tentukan. Bukan orang Romawi, bukan siapa-siapa. Tapi Allah lah yang telah menentukan setahun itu ada 12 bulan. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang istimewa dibandingkan 8 bulan yang lain. Imam Al-Bukhari rahimahullah menjelaskan tentang 4 bulan ini, yaitu yang pertama bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi terpisah yaitu bulan Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Inilah yang disebut dengan bulan haram. Allah menyebutkan fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan haram ini. Ikhwah, sebagaimana yang sudah sama-sama kita maklumi, bahwasanya menzalimi diri sendiri itu tidak hanya dilarang di 4 bulan haram. Di semua waktu, di semua bulan, menzalimi diri sendiri itu haram hukumnya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di sini minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram, dan jangan kalian zalimi diri kalian di bulan ini. Maknanya ikhwah, bukan berarti dilarang menzalimi diri sendiri di bulan haram, adapun di bulan yang lain itu boleh. Ya, bukan demikian pemahamannya. Karena yang namanya kezaliman itu mutlak tidak dibolehkan kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, lantas apa makna ayat ini menyatakan fala tadlimu fihinna anfusakum? Jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan haram ini. Ikhwah, maknanya kalau di bulan-bulan yang lain menzalimi diri sendiri itu dilarang, maka di 4 bulan haram tersebut lebih dilarang. Itu maksudnya. Artinya
perbuatan maksiat, karena perbuatan maksiat itu yang disebut dengan menzalimi diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala di saat melarang sesuatu, ya, apalagi sampai mengharamkannya, itu menandakan bahwasanya jika hal itu dilakukan pasti akan merugikan. Sebagaimana ketika Allah memerintahkan sesuatu apalagi sampai mewajibkan, itu tandanya perbuatan tersebut pasti akan mendatangkan maslahat dan keuntungan bagi si pelakunya. Enggak mungkin Allah itu melarang sesuatu yang bermanfaat dan memerintahkan satu yang bermudarat, mendatangkan bahaya. Itu enggak mungkin, ikhwah. Ya. Taib ikhwah azallahu wa iyyakum, menzalimi diri sendiri itu adalah perbuatan maksiat, karena setiap maksiat dilakukan itu akan merugikan si pelakunya sendiri. Kalau menzalimi diri sendiri itu dilarang mutlak kapanpun dan dimanapun, kemudian disebutkan 4 bulan ini terkhusus, berarti ikhwah, ketika seorang melakukan maksiat di 4 bulan ini, berarti maksiatnya itu lebih berat jadinya, dosanya akan lebih besar ketimbang jika dia melakukannya di selain bulan haram. Demikian juga sebaliknya, apabila seorang melakukan perbuatan soleh, perbuatan baik di bulan haram itu, maka pahalanya lebih besar jika perbuatan yang sama dilakukan di luar bulan haram. Demikian ikhwah, ya. Apa tadi bulan haram? 1 Muharram? Enggak, biar dia aja. Zulqa'dah 3. Cik Alai. Muharram. Ya, ikhwah. Ya, itulah dia. Jadi dalam masalah ini, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itulah bulan haram. Dari 4 bulan haram ini ada yang lebih istimewa. Ada yang lebih istimewa. Kalau 1 bulan sekitar 30 atau 29 hari. Kita rata-ratakan saja 30 hari. Berarti 4 bulan 120 hari. Ya. Ya, oke, 120 hari. Dari 120 hari yang terdapat pada bulan Muharram, pada bulan haram, ya, ada 10 hari yang lebih istimewa dari 120 hari yang lainnya yang ada di bulan haram. Dia adalah yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah yang kita di malam ini sudah berada di tanggal 1-nya sejak maghrib tadi. Ya, dan pemerintah sudah menetapkan mulai maghrib tadi sudah jatuh tanggal 1 Dzulhijjah. Berarti sholat Idul Adha kita di tanggal 10. Kan saya 1 Dzulhijjah, berarti tanggal Idul Adha-nya tanggal 10. Masih ada khilafiyah di sini? Enggak kan? Ada demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Bertepatan di hari Jumat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Jadi ikhwah, tapi kenapa di 10 hari bulan Dzulhijjah ini ada apa rupanya di 10 hari bulan Dzulhijjah? Apa istimewanya? Ikhwah, sebagaimana sudah sama-sama kita maklumi, Rasulullah melarang hambanya bersumpah dengan selain nama Allah. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Ya, jadi kita nggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah bersumpah dengan makhluknya. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah dengan makhluknya, berarti ini makhluk yang lebih istimewa dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah itu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan Dia mengistimewakan di antara makhluknya dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Yang diistimewakan di antaranya dengan Allah jadikan dia sebagai sumpah. Ya, seperti watin, wazaitun. Apa artinya? Demi buah tin, demi buah zaitun. Antum pernah lihat buah tin kan?
Buah tin itu seperti buah PM itu, antum pernah buah jarak. Itu bentuknya seperti itu. Bentuknya seperti itu, kemudian daunnya juga seingat saya sama seperti itu, seperti daun jarak. Tapi dia buahnya ya buah tin lah namanya ikhwah. Ya, cemana lagi buah tin lah namanya. Udah. Jadi buah ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, buah yang Allah jadikan sebagai sumpah. Kemudian wa zaitun, demi buah zaitun. Pernah lihat kan buah zaitun? Demikian ikhwah. Mana lebih enak buah zaitun atau rambutan? Rambutan. Durian? Lebih enak durian. Mana lebih berkah buah zaitun atau buah durian? Zaitun ikhwah. Kenapa kita kan buah zaitun? Allah yang menyebutkan gimana? Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. Di mana lampu itu dinyalakan dengan minyak dari minyak yang penuh berkah dari pohon yang berkah yang namanya pohon zaitun. Gak ada yuqadu min syajaratin mubarakatin duriyana, gak ada dalam Al-Qur'an. Ya, tak ada disebutkan buah pohon yang berkah itu durian, walaupun enak ikhwah, walaupun enak, ya apalagi kalau gratis Masya Allah itu. Jadi dalam masalah ini rahimanallahu wa iyyakum, berkah itu dari Allah, bukan men-feeling kita. Itu kalau benda. Demikian juga waktu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal fajr wa layalin 'ashr. Wal fajr apa artinya? Demi waktu fajar. Waktu fajar itu dari kapan sampai kapan? Dari mulai azan subuh sampai terbit matahari. Itu ikhwah. Itulah waktu fajar. Allah bersumpah dengan waktu fajar ini pasti ada sesuatu, pasti dia istimewa. Di antaranya Rasulullah mengatakan inna ummati yubariku fi bukurihim. Sesungguhnya umatku itu diberkahi pada pagi harinya. Makanya ikhwah jangan tidur habis subuh. Demikian. Memang nggak pulang tapi ngorok di masjid. Itu sama saja. Ya. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam masalah ini upayakan jangan tidur, zikir. Udah habis zikirnya baca Quran, udah habis juga baca Qurannya apa? Beraktivitas, bantu istri. Biasanya apa kalau aktivitas pagi itu antum? Bapak apa aktivitasnya? Buka Facebook. Apa? Kerjakan jam 7. Oh, persiapan lah, prepare ya iya. Kalau yang enggak apa? Kalau yang enggak kerja tidur itu. Demikian, ini jangan tidur lah ikhwah, buat kegiatan, bersihkan parit lah misalnya, apalah pokoknya, buat kegiatan karena itu waktu yang berkah. Ya, Allah bersumpah wal fajr, walayalin 'ashr, demi malam yang 10. Malam 10 itu banyak sekali. Dari mulai Muharram sampai Zulhijjah itu banyak bulan-bulan malam hari-hari 10, termasuk 10 hari Ramadan yang terakhir yang lebih diistimewakan. Jadi ikhwah, Abdullah bin Abbas, Mujahid serta Ibnu Zubair, ya. Abdullah bin Abbas, Mujahid, Ibnu Zubair radhiyallahu anhum menyatakan yang dimaksud dengan 10 malam yang jadikan Allah sumpah demi 10 malam, mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan 10 malam ini adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Jangan sampai jatuh. Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai sumpah. Udah, sini. Ustaznya di sini, bukan di sana. Baik. Allah jadikan sebagai sumpah yang berarti 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini punya keistimewaan. Ya. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam surah Al-Hajj ayat 27-28 Allah mengatakan wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, dan berzikirlah kamu kepada Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan. Kembali Ibnu Abbas menyatakan maknanya di sini adalah hari yang telah ditentukan adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Demikian ikhwah rahimanallah. Oke. Kemudian apa saja keistimewaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini? Ikhwah, saya membagi 3. Ya, 3 kelompok keistimewaannya menurut orangnya. Pertama,
keistimewaan secara umum, semua dapat, semua orang dapat. Tidak ada yang diistimewakan, semuanya dapat. Ini yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'zamu 'indallahi subhanahu wa la ahabba ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'asharah. Tidak ada satu hari pun yang lebih agung dan lebih Allah cintai melaksanakan amalan soleh pada hari tersebut melebihi amalan soleh yang dikerjakan pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Jadi yang amalan-amalan kebaikan, amalan soleh apapun dia kebaikan, ya diamalkan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu lebih disukai oleh Allah dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun jenis amalan solehnya. Salat misalnya, ya, tingkatkan salat. Salat subuh jadi 4 rakaat. Jadi tidak bisa karena itu sudah tauqifi. Jadi apa? Salat, meningkatkan salat apa ini? Salat sunnah. Yang biasanya dia nggak tahajud, mulai tahajud. Yang biasanya nggak duha, dia duha. Demikian ikhwah. Yang tadinya nggak qobliyah, itu dia rawatib dan seterusnya. Ditingkatkan salatnya. Kemudian ditingkatkan sedekahnya. Ditingkatkan apalagi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yaitu puasanya. Demikian ikhwah. Bolehkah seorang itu karena 10 hari di awal bulan Hijjah ini adalah hari yang istimewa, boleh nggak dia berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10? Boleh? Nggak. 9. 10 haram. Ya, jangan kelebihan. Dia boleh puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Demikian ikhwah. Dan Rasulullah pernah mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu minan nar. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka. Jadi kalau dia berpuasa dari 1 sampai 9 hari full, itu akan lebih afdol. Baik. Kalaupun antum enggak puasa, maka jangan lupa di tanggal 9-nya. Itu di hari Arafah, hari Arafah, harinya maksudnya hari Kamis. Ya, harinya di hari Kamis, tanggalnya tanggalnya 9 Dzulhijjah. Tanggalnya di tanggal 9 Dzulhijjah. Jangan lupa, Rasulullah mengatakan, man shoma siyamu yauma Arafah tukaffir sanata madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah mengampunkan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Jadi 2 tahun. Anda berpuasa 1 hari, diampuni dosa 2 tahun. Kalau nanti bulan Muharramnya puasa lagi, yaitu puasa Asyura tanggal 10 Muharram, Rasulullah mengatakan siyam yaumi Asyura tukaffir sanata madiyah. Puasa hari Asyura mengampunkan dosa 1 tahun sebelumnya. Berarti dalam 1 tahun itu ikhwah ada pengampunan dosa 2 kali. Bagaimana kalau sudah habis dosanya? Terus misalnya nih, tahun ini puasa Arafah, berarti setahun sebelumnya, setahun setelahnya. Udah. Nanti di 2026 puasa Arafah lagi, setahun sebelumnya, setahun setelahnya. Berarti tahun sebelumnya ini kan sudah double nih. Ya kan? Diampuni dengan Arafah 2025 dan diampuni di Arafah 2026. Paham maksudnya? Oke, jadi gimana? Apalagi mau diampuni kalau seandainya sudah dihapus? Diangkat derajatnya. Ya, akan diangkat derajatnya. Berarti ikhwah, kalau kita puasanya tambah puasa Muharram berarti 3 kali. 1 tahun itu 3 kali ikhwah. Terhapuskan dosanya. Demikian ikhwah. Maka dalam masalah ini jangan lewatkan di tanggal 9 itu. Jangan lewatkan di tanggal 9 itu. Minimal itulah dia di tanggal 9 itu. Di hari apa? Hari Kamis. Dan hari Kamis itu ikhwah, yaitu hari yang paling disukai Rasulullah untuk berpuasa.
Ya, karena hari itu hari diangkatnya amalan soleh. Rasulullah mengatakan, saya lebih suka ketika saat amalan soleh diangkat, saya sedang berpuasa. Double-double deh ikhwah, hari Kamis itu. Ya, hari diangkatnya amalan kebaikan, dan Rasulullah suka berpuasa pada waktu itu, ditambah dengan hari Arafah. Dan tidak perlu di double-double niatnya. Ya, nggak perlu. Udah puasa Arafah, maka sudah otomatis puasa Kamis, kan dilakukan di hari Kamis. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi amal soleh apa saja? Puasa, apalagi? Baca Quran. Ikhwah, mungkin selama ini kita asumsikan kita gas baca Quran itu kan di Ramadan saja. Ya kan? Padahal di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu juga sama. Ya. Bahkan lebih bagus lagi, lebih apa lagi? Lebih afdol. Makanya ikhwah rahimanallah, para ulama membedakan, menandingkan mana lebih afdol, 10 hari di akhir Ramadan ataukah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Mereka menyimpulkan kalau siangnya, itu dia. Kalau siangnya maka 10 hari di awal Dzulhijjah itu lebih afdol ketimbang 10 hari di akhir Ramadan. Adapun malamnya 10 hari akhir Ramadan, 10 malam di akhir Ramadan lebih afdal ketimbang 10 malam di awal bulan Dzulhijjah. Kenapa Ramadan lebih afdal? Di sana ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Demikian ikhwah. Berarti kalau antum baca Quran di siang harinya, berarti kan lebih afdal dibandingkan pada bulan Ramadan. Itu ikhwah. Ini lain ini. Yang Dzulhijjah ini agak jarang-jarang orang mengamalkannya. Kita bisa lebih ngegas pada waktu Ramadan. Dzulhijjah banyak lalai, banyak mengabaikan. Allahu a'lam kenapa. Tapi sebenarnya padahal ini kesempatan yang lebih dibandingkan Ramadan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Mungkin karena Ramadan itu kita berpuasa. Ketika kita sedang berpuasa, kita lebih mudah taat ketimbang di saat kita tidak berpuasa. Padahal kalau kita nggak puasa itu kan ikhwah lebih lebih semangat baca Qurannya kan. Tapi begitulah ikhwah istimewanya ibadah puasa itu. Makanya kalau antum berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, masya Allah itu, ya bisa bagikan Ramadan itu jadinya. Kalau ditambah ibadahnya, berbakti ke orang tua, demikian ikhwah. Nambah uang belanja ke istri gimana? Termasuk amal soleh nggak? Woi, agak kencang sedikit. Termasuk ikhwah. Rasulullah katakan bahwasanya kamu memberikan nafkah ke istrimu, keluargamu lebih afdal ketimbang kamu menafkahkan ke jihad fisabilillah. Dinar anfaqtahu fisabilillah, wa dinar anfaqtahu lil masakin, wa dinar anfaqtahu lil raqabah, wa dinar anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar engkau berikan untuk jihad, 1 dinar untuk orang miskin, 1 dinar untuk memerdekakan seorang hamba, 1 dinar untuk keluargamu, maka 1 dinar untuk keluargamu lebih besar pahalanya. Di 10 hari bulan Dzulhijjah itu akan lebih afdal, lebih meningkat pahalanya. Demikian ikhwah. Jadi kalau 1 bulan antum biasa ngasih 3 juta misalnya, maka di bulan Dzulhijjah ini kasih berapa? 3 juta ya? Tadi berapa tadi saya bilang? 3 juta tambah 3 juta limpul. Ya kan lumayan. Arti ada penambahan. Antum mau meningkatkan jadi 6 juta? Nggak kuat kan? Udah tambahkan limpul. Lumayan ikhwah. Ya kalau nggak tambah limpul cepet. Tapi kan bertambah deh ikhwah. Semampunya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Ya, di awal bulan Dzulhijjah. Ini semua umum untuk seluruh kaum muslimin. Tingkatkan semua amal kebaikan. Termasuk pengajian. Pengajian kan amal soleh nggak ini? Ini amal mengaji ini amal nafilah yang paling afdol. Ya, amal nafilah yang paling afdol, amalan soleh yang paling afdol. Pernah Ibnu Wahbin lagi dia dalam kajian Imam Malik, tiba-tiba dia letakkan batu tulisnya, dia pergi. Kata Imam Malik, kamu mau ke mana Ibnu Wahbin? Ibnu Wahbin ini muridnya Imam Malik. Kamu mau ke mana? Saya mau sholat 2 rakaat ya Imam. Katanya,
apa yang engkau tinggalkan lebih afdol ketimbang apa yang akan kau kerjakan. Demikian ikhwah azallahu. Itulah dia yang pertama, yaitu amalan istimewa untuk semua orang. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ayyamil amal salih ahabbu ila Allah fihinna min hadhi ayyamil asyarah. Tidak ada satupun amalan soleh yang Allah cintai, Allah sukai jika dikerjakan amalan soleh pada hari tersebut melebihi amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah. Ya Rasulullah, apakah lebih besar pahalanya ketimbang jihad fisabilillah? Kata beliau, walal jihad fisabilillah. Ikhwah, jihad itu kan perang, ikhwah. Yang Rasul katakan wadarwatu sanamihi jihad. Puncak Islam itu jihad, nggak ada lagi di atasnya. Namun ternyata nilai puncak Islam itu bisa dikalahkan dengan amalan soleh di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Nggak tanggung-tanggung, ikhwah. Ini 10 Dzulhijjah ini nggak tanggung-tanggung ini. Iya, 10 awal di bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsi illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji min syai'. Kecuali kalau dia itu pergi jihad lantas nggak ada balik satupun. Dia nggak balik, ghanimahnya juga nggak dapat. Ya kalau dia nggak balik nggak dapat ghanimah, dia sudah meninggal tewas. Kalau dia sudah syahid, itu nggak bisa dilawan amalannya. Demikian ikhwah rahimanallahu yakum. Itu dia. Ya. Kemudian dalam yang riwayat yang lain, fa'akthiru fihinna takbir wa tahlil wa tahmid. Ya, perbanyaklah takbir, tahlil wa tahmid. Takbir itu apa? Ucapan Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, wa tahmid alhamdulillah. Makanya kalau takbiran tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu? Takbir. La ilaha illallah. Tahlil. Allahu Akbar. Takbir. Walillahil hamd. Nah, itu dia. Makanya para ulama ada yang menyebutkan takbiran Idul Adha dimulai tanggal 1 nih malam nih. Nah, ada yang mau takbiran nanti besok. Menjak Abu Bakar. Langsung lah tambah sesat Menjak Abu Bakar. Semenjak dipegang BKM yang baru ini tambah sesat aja katanya. Demikian ikhwah, ya, karena mereka nggak paham, ya, mereka nggak paham. Takbirnya itu dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal ke-10, 13, ikhwah, lama, ya, lama takbirannya. Demikian takbir mutlak. Jadi takbir di mana-mana silahkan. Antum sambil jualan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa nih Bu? 10.000. La ilaha illallah. Boleh. Demikian ikhwah. Takbiran mulai tanggal 1. Demikian ikhwah. Ada beberapa tempat saya lihat udah mulai takbiran. Ya, walaupun nggak banyak, tapi ada yang mulai takbiran mulai tanggal 1. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, itu yang terkait dengan secara umum. Ya, secara umum. Amalan soleh secara umum apa saja, kemudian secara khusus hari khusus yaitu puasa hari Arafah. Kemudian amalan soleh yang terkait dengan yang berkurban, ya, yang berkurban, khusus yang berkurban saja, tidak yang lain. Taib. Rasulullah SAW bersabda dari Ummi Salamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, apabila kalian sudah melihat hilal Dzulhijjah. Nah, tadi maghrib sudah terlihat hilal Dzulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhi, sementara kalian mau menyembelih korban, falyamsik min sya'rihi wa adfarihi, maka janganlah dia potong kukunya dan rambutnya. Jadi mulai ini maghrib tadi itu sudah bagi yang berkurban, khusus yang berkurban, baik yang sudah mencantumkan namanya, baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas. Banyak belum lunas? Banyak, alhamdulillah. Iya. Yang belum lunas termasuk udah boleh nggak ya? Nggak, termasuk nggak boleh nggak potong kuku? Belum lunas ini, dan dia nggak tahu gimana nanti melunaskannya, gimana? Kan ikhwah, orang yang melunaskan itu kadang-kadang udahlah bismillah tawakkaltu ala Allah gitu kan. Tapi ternyata lunas semua biasanya.
Enggak, ada juga enggak lunas. Sudah sampai hari hanya ada yang enggak lunas. Yang sudah tercatat namanya. Iya. Ada yang enggak lunas? Oh, alhamdulillah lunas semua. Iya. Baik, berarti dia sudah mantap. Baik yang sudah tercatat namanya sebagai peserta korban, atau dia sudah sediakan kambing di rumahnya. Udah. Atau dia sudah punya duit nih tapi belum sempat mau beli misalnya, cari yang murah. Ya, cari yang murah. Maka dia sejak tadi sudah nggak dibolehkan potong kuku dan potong rambut. Bukan hanya rambut kepala, semua rambut yang tumbuh di tubuhnya tidak boleh lagi dipotong. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Khusus bagi yang berkorban. Yang tak berkorban nggak apa-apa. Ya, yang tak berkorban nggak apa-apa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasai, beliau mengatakan, "Man kana lahu dzabih", barang siapa yang punya hewan sembelih, fa idza ahalla hilalul hijjah, hilala dzulhijjah, apabila sudah terbit hilala dzulhijjah, idza ahalla hilalu dzulhijjah, apabila sudah nampak hilal dzulhijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi wa adfarihi hatta yudhi, maka janganlah dia memotong rambutnya dan kukunya hatta yudhi, sampai dia menyembelih kurbannya. Itu dia. Jadi seolah orang ini seperti sedang umroh, ikhwah. Ya, sedang umroh itu kan ketika mulai mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, kan sudah nggak boleh lagi potong kuku, tidak boleh lagi potong rambut, tidak boleh wangi-wangian. Nah, ini untuk yang berkorban hanya itu. Tidak boleh potong kuku, potong rambut, dan ada satu lagi yaitu tidak boleh mencabut-cabutin kulit-kulit yang ada di tubuhnya. Mulai tadi udah nggak boleh. Demikian ikhwah. Saya ingatkan tuh satu hari sebelumnya, tapi kontrol masyafa'ala ya kajian kita sekarang kan mau gimana lagi. Karena ikhwah, misalnya bulu ketiak sudah 40 hari nggak dicukur, tambah 10 hari. Kan panjangan. Bulu hidung itu kalau nggak dipotong kan panjangan. Kuku jangan dipotong, tambah 10 hari lagi. Apa nggak menghitam itu, ikhwah? Ya, memang kita harus sabar. Harus sabar dibuatnya. Tengok, aduh hitam. Pengennya tuh mau dipotong aja. Demikian ikhwah. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Maka jangan lagi dipotong. Ini sudah terlarang motongnya. Para ulama ada yang menyebutkan apa hukumnya orang yang berkurban itu motong rambut dan kukunya. Jumhur para ulama menyebutkan makruh, nggak sampai haram. Tapi sebagian ada yang menyatakan karena ada fala ya'khudanna, itu lam nahi, ya'khudanna tambah nun taukid. Jangan sekali-sekali dia potong. Nah, itu dia. Karena pakai nun taukid. Sehingga dengan di sini mereka katakan haram hukumnya. Karena al aslu fin nahi yufidu tahrim. Pada asalnya larangan itu hukumnya haram. Makanya ikhwah, untuk terbebas dari khilafiyah jangan lagi potong. Ya, jangan lagi dipotong. Demikian ikhwah. Gimana kalau orang yang nggak ada niat, belum ada niat nih, hepengnya belum ada, duitnya belum ada. Ternyata 2 hari sebelum Idul Adha dapat rezeki nyomplok dia, korban dia, gimana? Kapan dia nggak boleh motongnya? Sejak dia dapat itu. Demikian ikhwah, tidak dari awal, karena dari awal juga nggak ada yang mau dikorbankan. Rencananya korban perasaan aja lah. Itu ikhwah. Itulah dia khusus untuk yang berkorban. Saya tanya, kalau panitia, ini kan nanti hari kurbannya itu hari Jumat. Kalau panitia mengundurkan di hari Sabtu, kapan dia boleh memotong kukunya? Sabtu. Saya tanya lagi, kapan lebih afdal motong kurban? Di Jumat atau di Sabtu? Coba kalian ingat-ingat dulu kajian dari tadi. Simpulkan, mana lebih afdal? Memotong kurban, nyembelih kurban di hari Jumat atau di hari Sabtu? Kenapa? Iya, Masya Allah, udah faham. Karena kalau hari Jumat itu kita termasuk di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kalau tanggal 11-nya sudah di luar, dia di hari tasyrik, boleh, masih dibolehkan. Masih dibolehkan untuk berkurban hingga tanggal 13.
tapi afdolnya itu tanggal 10 ini, dia masuk di tanggal 10 karena termasuk dalam sumpah walayalina asyar, atau termasuk dalam hadis yang sebutkan tadi, dia dua hadis tadi, ya, amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Kurban itu yang sampai kepada Allah itu bukan daging dan juga bukan darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Walakin yanalu taqwa minkum, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Jadi ketakwaannya itu, ya, bukan dagingnya. Kalau seandainya dia beli lembu limusin, kemudian dia membanggakan lembu tersebut karena dia korban seperti itu, asyik semenjak hari pertama tuh asyik postingan dengan lembu itu aja dia. Inilah yang akan disembelih, inilah yang akan disembelih. Macam sapi dia yang paling gemuk di dunia ini. Demikian ikhwah, maka hati-hati, karena yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, tapi ketakwaannya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu jamaah haji. Kalau yang haji ini lebih istimewa lagi ikhwah. Ya, yang haji mulai tanggal 8 dia sudah ada hari tarwiyah. Apa itu hari tarwiyah? Hari tarwiyah dari kata arwa yurwa, memberi minum. Ya, memberi minum. Jadi menyiapkan minuman untuk unta dan menyiapkan bekal minum untuk padang Arafah besok dan haji-haji dan berikutnya. Kalau dia haji furoda dan haji plus, biasanya sudah ada fasilitas di 10 hari di tanggal 8 ke Mina. Hari tarwiyah itu di Mina. Tapi kalau hajinya haji reguler itu enggak ada, hari tarwiyah enggak ada. Dari hotel tanggal 8 itu langsung ke Arafah. Jadi sudah sampai di padang Arafah tanggal 8. Malamnya di sana malam tanggal 9 itu sudah di padang Arafah sampai nunggu besoknya. Besoknya baru wukuf. Ya, wukufnya kan tanggal 9. Jadi ikhwah, tanggal 9-nya ini kan masih termasuk dalam kategori 10 hari di awal bulan Hijjah kan? Semenjak tergelincirnya matahari, artinya sejak masuknya waktu zuhur, maka sudah dimulai yang namanya wukuf. Orang-orang yang haji plus dan haji furoda itu bermalam di Mina di tanggal 8, besoknya pagi baru bertolak ke Arafah. Haji reguler sudah standby di sana. Gak apa-apa, karena apa? Karena tarwiyah itu tidak termasuk rukun dan wajib, tidak termasuk sunnah. Tapi ikhwah, kemudian ikhwah, wukuflah di tanggal 9 sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari. Disinilah Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya yang ada di padang Arafah. Tanggal 9 bagi jamaah haji, disitulah doa makbul. Makanya kalau antum ada giliran haji, dilis saja tuh doa-doanya. Kalau enggak antum bingung, apa lagi yang mau diminta? Bingung nanti. Demikian ikhwah. Ya, jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, minta banyak-banyak. Lumayan itu ikhwah, dari mulai kalau kita zuhurnya kita anggaplah zuhur seperti Indonesia, tanggal jam 12.26 ya. Jam 12.26 sampai maghrib. Demikian ya, berapa banyak yang bisa kita minta. Tapi sayangnya sebagian jamaah haji ada yang dikoordinir oleh KBH-nya dengan membaca Yasin 40 kali. 40 kali ikhwah Yasinnya. Jadi baca lagi 40 kali, banyak sekali kan? Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kenapa kok 40 kali sekali aja, kenapa? Kenapa enggak Quran itu dihabiskan, dilanjutkan? Sampai kenapa harus Yasin di 40 kali? Demikian ikhwah. Jadi itu perlu penjelasan dalil. Ya. Jadi ikhwah, di padang Arafah itu maka dijamak takdim zuhur dengan asar. Sejak itu doa, baca Quran, pokoknya semualah. Ada yang ngobrol, ngobrol-ngobrol, ada yang ngasih makan aja bawaannya, makan. Buka-buka bontot lah, buka-buka rendang yang dibawa dari Indonesia. Si makan aja, makan ngobrol, habis tidur. Capek ngobrol tidur. Demikian ikhwah. Padahal itu waktu sangat sedikit.
Ya, banyak yang memang sudah prepare, sengaja buat kopi. Nah, demikian untuk apa? Supaya nggak ngantuk. Karena ini yang jarang-jarang, apalagi reguler ikhwah nunggu berapa puluh tahun antum? Berapa puluh tahun sekarang nunggunya? 20 tahun. Iya. Hah? 21. Parlen antum berapa usia sekarang? 44. Udah daftar? Kalau antum daftar sekarang tambah 20 tahun. 60 tahun baru kita daftar, baru dapat haji lagi. Apa segagah ini lagi nanti? Demikian ikhwah. Makanya ikhwah, antum gak usah beli rumah dulu. Gak usah saya beli rumah dulu baru haji. Gak ada syaratnya. Harus beli rumah dulu baru haji. Kalau sudah sanggup, bekal untuk istri di rumah sudah oke, tempat tinggal sudah oke, sama ditinggalkan, ada sisanya, daftar haji. Hanya 25 juta setengah. Ikhwah, udah tawakal Allah, tah kapan sampainya? Tah sampai nyawa kita ke situ nggak tahulah kita. Oh, lama sekali. Demikian. Tapi karena kita sudah niatnya, sudah tekad, sudah mendaftar, insya Allah sudah terdaftar sebagai orang yang mendapat pahala haji. Man hamma bihasanatin falahu ajru man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu ajran kamilan. Barang siapa yang sudah tekad untuk melakukan satu amalan soleh tapi nggak jadi, mungkin karena meninggal atau karena kita sakit lah akhirnya nggak bisa naik haji, maka Allah sudah catat dia mendapat satu amalan penuh. Itu ikhwah, ya, satu amalan penuh. Kita ingin amalan penuh nih, tapi belum, untuk 25 juta belum ada. Gimana caranya supaya dapat amalan penuh itu? Nabung antum ikhwah. Tapi sungguh buat celengan 10.000. Tapi ingat ya, 10.000, jangan 10.000 tak sebulan tengok lagi lubangnya jolok. Ngasih 10.000 masih sebulan sampai jolok-jolok, ngapain? Dikomitmenkan, insya Allah sudah termasuk. Demikian, tapi niatnya sudah tekad ikhwah, jangan diganggu-ganggu itu celengan. Ya, kecuali kalau darurat lah, nggak ada lagi duit, sementara beras habis, ya mau gimana lagi kan? Tapi insya Allah sudah termasuk. Demikian ikhwah, ya. Nah itu udah bisa untuk mendapatkan pahala haji itu. Jadi bukan tawakal ala Allah, nggak begitu ikhwah. Tabung. Nabungnya pun nggak harus di bank, tabung aja di rumah sendiri. Itu ikhwah, ya, 25 juta setengah. Insya Allah nggak banyak itu. Ya, itu ikhwah. Supaya kita dapat pahala haji semua. Ya, dapat pahala haji tapi nggak haji gimana? Enak lah gitu. Demikian ikhwah. Tapi kalau sempat Allah beri kita kemudahan untuk pergi, baru dilipat gandakan 10 sampai 700. Itu kalau jadi. Tapi kalau nggak jadi, sudah dapat satu pahala haji. Demikian ikhwah. Ya, nanti aja pikirkan mau beli rumah, udahlah. Beli rumah masih bisa, kapan-kapan juga masih bisa nyewa kan? Demikian ikhwah. Kalau masih bisa nyewa rumah lah di Mencirim berapa Soehardi sekarang? Rumah satu petak mana dia? Gak datang deh. Berapa di sini? 5 juta. Oh udah, 5 juta untuk nyewa rumah. Wah, gitu. Kumpul sisanya berapa tuh? Sampai nggak 25 juta setengah? Langsung daftarkan. Oh itu orangnya. Ada demikian ikhwah ya, supaya dapat pahala haji. Antum mau dapat pahalanya apa hajinya? Pengerjaan hajinya? Tentunya yang pertama pahala hajinya dong, ya. Ngapain kita haji tapi nggak dapat pahala hajinya? Gara-gara pakai uang korupsi. Demikian. Itu yang penting. Itu yang terpenting ikhwah. Nah, jadi dapat kita. Ini tips namanya. Ini amal orang cerdas. Tapi ikhwah sungguh ya, bukan mau haji, nggak jadi. Itu main-main namanya. Ya, itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi di tanggal 9 itu sampai nanti terbenam matahari bertolak ke Muzdalifah. Di Muzdalifah itu bermalam di sana. Nanti sampai di Muzdalifah jamak takhir maghrib dan isya, karena di Arafah tadi belum sholat isya dengan maghrib. Tapi biasanya tetap terlambat karena giliran bus. Biasanya busnya lama gitu. Kita nunggu sudah maghrib, sebelum maghrib nanti datangnya dapat jam 9 gitu. Karena tengah malam, ada demikian ikhwah. Tapi kan masih bisa kita sholat isya dan maghrib di sana di Muzdalifah. Baik, di Muzdalifah bermalam, di situ ada batu itu boleh diambil di situ, boleh nanti diambil di jalan-jalan juga bisa, di mana saja bisa. Kemudian sampai sholat subuh di Muzdalifah, kemudian
Sholat subuh di Muzdalifah, sebelum terbit matahari sudah bergerak ke Mina. Itu ikhwah. Bergerak ke Mina, itulah tanggal 10. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dah. Yang reguler ikhwah biasanya enggak masuk sebelum matahari terbit, itu belum dapat bus. Biasanya sudah siang, jam 8 baru dapat giliran bus. Dia akan di pagar itu. Nanti begitu datang bus dibuka, kloter yang mana dipanggil, masuk, tutup lagi gitu. Gitu sistemnya, ya. Demikian ikhwah rahimanallahu yakum. Itulah dia. Tanggal 10 itu disitulah melontar Jumratul Aqobah. Jumrah ada berapa? 3. Jumrah apa? Sughra, wusta, kubro. Yang sughra ini yang dekat Mina, yang wusta tengahan, yang kubro itu dekat Mekah, udah dekat Mekah, atau kubro atau Jumratul Aqobah. Tanggal 10 itu melontar di Jumrah Aqobah yang paling ujung. Setelah itu langsung pulang. Kemudian menyembelih hewan, boleh udah cukur, udah boleh memakai pakaian biasa. Kalau memang memungkinkan pada waktu itu juga boleh di tanggal 10 itu boleh ke Mekah untuk haji ifadah, tawaf ifadah. Sa'i balik lagi ke Mina. Kawan-kawan yang melakukan itu ikhwah, sebelum subuh sebelum terbit matahari dia berangkat ke Mekah langsung, karena kalau yang bukan haji furoda dengan haji plus nggak ada busnya. Kalaupun mau taksi ditekannya harganya ikhwah. Jadi biasanya kawan-kawan tuh jalan kaki dari Mina ke Mekah balik lagi. Biasanya pulangnya sampai ke Mina balik biasanya di atas waktu Isya. Jalan. Demikian ikhwah, ya. Banyak yang jalan, tapi ya sanggup apa enggak, itu aja masalahnya. Karena panas kan. Kabarnya haji tahun depan katanya udah mulai dingin katanya. Tapi begitulah ikhwah. Kalau yang mau, tapi kalau enggak mau nanti boleh ketika pulang ke Mekah baru dia tawaf ifadah. Demikian ikhwah. Itulah proses tanggal 10 yang khusus untuk jamaah haji. Dan perlu kita ketahui bahwasanya doa yang makbul di padang Arafah itu ya tanggal 9 Dzulhijjah ini, hari Arafah, dan untuk orang yang wukuf. Bukan setiap orang yang pergi ke padang Arafah. Ini kan tour city tour, ya kan? Yang umroh pergi city tour. Di antara city tournya kemana? Ke Jabal Rahmah. Tahu kan Jabal Rahmah? Jabal Rahmah yang di padang Arafah, yang ada tugu atasnya itu, yang kata orang-orang tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa setelah berpisah selama 400 tahun. Yang banyak orang-orang menuliskan namanya di situ. Saya pernah sengaja ke sana, saya cari di sela-sela itu, di sela batu-batu itu, dapatlah KTP orang Indonesia. Banyak orang Indonesia. Batu-batunya ditulis-tulis. Itu karena isunya bertemunya Nabi Adam dan Hawa, artinya berseminya sebuah cinta, ya. Bagi yang jomblo ketemu dengan pasangannya di sana, harapkan di sana, doanya di sana, maka biasanya mereka buat KTP, selipkan di batu-batu. Sempat saya kumpulkan, sempat saya foto. Ada yang nenggolan. Ya berarti kan orang Medan itu. Demikian. Fotonya samping-sampingan tuh, laki-laki perempuan. Semoga bisa membina mahligai rumah tangga, begitu ikhwah. Ikhwah kalau cari jodoh ke sana, ingat ikhwah, antara Nabi Adam dan Hawa itu bertemu setelah 400 tahun. Ingat itu. Kalau memang itu juga niatnya, ingat. Setelah 400 tahun mereka ketemu. Antum mau setelah 400 tahun ketemu. Jadi itu enggak ada dasarnya. Makanya ikhwah, kalau city tour selain di tanggal 9 Dzulhijjah, ya kan enggak ada city tour. Yang umrah itu kan setelah haji selesai. Maka berdoa di padang Arafah itu enggak ada makbulnya. Artinya enggak disyariatkan karena tidak pada waktunya. Makanya saya lihat, kalau kita lihat di sana ada nanti jamaah-jamaah umroh, kita ke sana itu pada doa ya, di padang Arafah itu. Padahal itu waktu yang tidak disyariatkan untuk berdoa. Jadi padang Arafah itu mantapnya, makbulnya doanya itu pada tanggal 9 Dzulhijjah, bukan di semua tanggal. Jadi kalau mau doa mutlak makbul, ke Mekah lah, ke Masjidil Haram. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itulah dia sekilas tentang keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Sepertinya cukup ya, semoga bermanfaat.
Taib, ada yang mau bertanya dipersilakan atau di 0813 600 661. Fadhol. Silakan, ya. Adapun pengampunan dosa, ikhwah, semua amalan-amalan yang dapat mengampunkan dosa itu amalan-amalan mati. Lopet rupanya. Enggak jadi. 0813 600 enggak jadi. Lopet rupanya. Taib. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, itu hanya untuk dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar itu harus taubat nasuhah. Semua amalan-amalan yang mengampunkan dosa itu hanya dosa-dosa kecil. Seperti misalnya seorang yang pergi dari rumah ke masjid, setiap langkahnya itu pengampunan dosa, mendapatkan pahala dan menaikkan 1 derajat. Itu dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar itu harus taubat nasuhah baru terhapus. Jadi jangan dikira kalau seandainya dia punya hutang, kemudian dia beramal soleh di 10 hari awal Dzulhijjah, maka dianggap lunaslah hutangnya. Itu enggak, harus dibayar dulu hutangnya. Kalau enggak dibayarnya, akan dituntut di akhirat kelak. Demikian ikhwah. Ada lagi silakan. Ya. Haji. Umroh nggak pakai daftar ikhwah. Ada duit pergi langsung. Haji harus didaftar. Utamakan haji dulu. Karena umroh kapan-kapan masih bisa. Haji antum terlambat 1 bulan bisa sekian tahun. Antum pernah dengar nama Ustadz Bagus apa? Bagus apa? Itu Ustadz Bagus, tahu kan? Antara saya dengan dia daftarnya 2011 itu beda sebulan. Tapi saya di 2018, dia 2019 sebelum Covid. 1 bulan bedanya. Makanya hati-hati. Sekarang ini orang nggak tanggung-tanggung ini. Antum lelet sedikit 1 bulan, orang udah masuk banyak. Kalau antum tunda setahun, nggak tahu lagi kita berapa tahun nanti nunggunya. Itu ikhwah, ya. Umroh antum punya duit, langsung bisa apa? Kalau haji antum bisa punya duit, bisa langsung. Nggak bisa nunggu-nunggu lagi. Syukur-syukur masih hidup. Yang kita khawatirkan meninggal itu. Tapi insya Allah sudah tertulislah namanya. Tapi bagaimanapun kalau kita sudah daftarkan, kita kepingin haji, ikhwah. 40 hari di sana. Yang reguler. Kalau yang plus nggak sampai 40 hari. Tapi kalau yang reguler, masya Allah, 40 hari. Ya, 40 hari. Bisa-bisa kita jadi kangen balik Indonesia kira-kira. Lama itu 40 hari, sebulan lebih kan? Puas lah pokoknya, puas. Ada lagi silahkan. Ya. Apa keistimewaan kota Madinah dengan kota Mekah? Karena kota Madinah apabila kaum muslimin meninggal di sana mendapat syafaat. Di kota Mekah tidak dapat syafaat. Istimewanya? Masing-masing ada istimewanya. Ya. Di antaranya ibadahnya. Kalau Mekah ikhwah, kan Rasul katakan 1 sholat di Mekah sebanding berapa? 100.000, kan 10.000, 100.000. Jadi sholat 1 kali kita sholat subuh di sana sebanding dengan berapa tahun di sini? Coba 100.000 bagi 365. 100.000 bagi 365. Dapat? Berapa? 225 tahun atau berapa itu? 273 tahun. Bayangkan ikhwah. 1 kali kita sholat subuh di sana, udah sama dengan kita sholat subuh di sini 273 tahun. Demikian. Tapi jangan antum, udah cukup di sana sholat sekali, sini nggak usah sholat lagi, udah banyak debetnya. Udah banyak debetnya gitu kan. Usia nggak sampai 273 tahun. Ini kan ikhwah. Jadi kalau sudah sampai sana sayang lah pokoknya, jangan kemana-mana udah. Demikian ikhwah, jangan kemana-mana. Kecuali kalau kita yang sering-sering ke sana boleh lah. Yang kita ngumpulkan duit, kadang-kadang air mata keluar, kadang-kadang air mata darah baru keluar, terus sampai untuk mengumpulkan duit. Di sana masih jalan-jalan juga. Demikian, mau jalan-jalan Indonesia aja, nggak usah kalau di sana. Mau jalan-jalan. Demikian ikhwah. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. 1 kali di sana di Mekah itu sama dengan 100.000. 273 tahun.
Taib. Yang ini bukan hanya di Masjidil Haram, tetapi di tanah haram. Beda halnya dengan Masjid Nabawi di Madinah. Madinah itu satu kali sholat di sana berapa bandingannya? 1000. Itu hanya di Masjid Nabawi, bukan di tanah haram. Beda ikhwah. Terus apa bedanya antara kita sholat di tanah haram, misalnya di luar Masjidil Haram dengan di Masjidil Haram? Ikhwah, kalau bergabung dengan Masjidil Haram, itu lebih lagi karena kita berjamaah dengan berapa juta orang. Salatu rajulin ma'arujulin azka min salati wahdah. Salat satu orang bersama makmum satu orang lebih baik ketimbang salat satu orang. Salatu rajulun ma'arujulaini, salat satu orang mengimami dua orang, azka min salatihi ma'arujulin, lebih baik ketimbang dia salat dengan satu makmum. Fama aktsaru fahuwa ahabbu indallah, semakin ramai maka semakin Allah sukai. Demikian ikhwah, antum sholat sendiri di hotel misalnya dapat 100.000, tapi ketika bergabung dengan Masjidil Haram kalikanlah berapa juta orang. Demikian ikhwah, itu masih yang di belakang-belakang, belum lagi antum masuk ke depan-depannya. Wah, udah nggak hitung-hitung lagi lah sudah. Udah nggak hitung-hitung lagi udah. Demikian ikhwah. Nah, beda dengan Madinah. Madinah itu hanya di Masjid Nabawinya. Di luar Masjid Nabawi maka sudah seperti biasa. Allahu a'lam bissawab. Jadi masing-masing ada keistimewaan. Ya, masing-masing ada keistimewaan. Istimewa Masjid daerah Madinah, dia ada raudhah, nggak ada tempat lain. Dia ada Wadil Aqiq. Wadil Aqiq itu lembah Aqiq. Lembah Aqiq itu mereka yang sholat 2 rakaat di lembah Aqiq. Kalau di Universitas Madinah di sebelahnya itu ada lembah, sungai kering. Dia kalau berair kalau pas musim hujan. Itu lembah Aqiq namanya. Sholat 2 rakaat di situ, Rasul menyuruh untuk sholat 2 rakaat. Ya saya lupa apakah sama dengan sama umrah atau enggak. Diperintahkan, dan termasuk juga Zulhulaifah itu berada dalam lembah Aqiq, daerah lembah Aqiq. Makanya disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Ada lembah Aqiq. Kemudian Madinah juga ada yang namanya kurma ajwa yang tidak ada tempat lain. Itu istimewanya. Kemudian di Madinah ada Baqi', ada makam syuhada Uhud yang diperintahkan untuk yang disyariatkan untuk dikunjungi. Itu ikhwah. Mekah nggak ada itu. Mekah keistimewaannya itu Masjidil Haram aja. Ya, hanya di situ ada makam Ibrahim, di sana ada Hajarul Aswad ya, yang tidak ada pada yang lain. Allahu a'lam bishawab. Disunahkan untuk berniat meninggal di kota Madinah. Tapi jangan bunuh diri. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang guru, sering sekali saya menemukan uang tercecer di kelas. Setelah ditanya tidak ada satupun yang muridnya yang merasa kehilangan. Bagaimana uang tersebut Ustaz? Berapa yang cecernya berapa? Ada 1 juta. Nah, mana yang nanya ini? Antum? Berapa kececernya? 200 juta? Oh 200 juta. Demikian ikhwah. 200.000 itu ikhwah rahimahullahikum harus diumumkan dulu ke anak-anak. Ya, diumumkan. Karena bagi anak-anak 200.000 itu besar ikhwah. Jangan-jangan uang SPP dia kan kececer. Demikian. Jangan-jangan dia nggak dengar pengumuman itu, takut mungkin. Itu ikhwah, umumkan. Udah setahun. Setahun dah pakai sendiri. Tapi kalau yang kalau pakai misalnya yang 5.000, 2.000, kasih tahu aja anak-anak di kelas, ini punya siapa? Nggak ada, udah pakai aja, boleh. Udah boleh. Kalau uang segitu insya Allah uang kecil. Artinya uang kecil yang kalau kita hilang kita nggak jadi perhatian. Antum kalau lagi naik sepeda motor, lagi pegang-pegang kantong, melambai uang 1.000, jauh bahasa antum kejar-kejar? Enggak kan? Kalau 2.000? Enggak. 5.000? Enggak juga. Keren juga. Kapan kita turun, kita cagakkan, kita kejar? Uang berapa? Lempol. Iya, kalau lempol oke, semangat. 20.000 enggak termasuk ya? Lebih kurang begitu ya ikhwah. Ya, makanya ketika ada seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, dolal ghanam. Bagaimana dengan kambing yang sesat?" Kata Rasulullah, "Laka wali akhika wali dhi'ib." Kalau ada kambing yang sesat, imma untukmu
atau untuk saudaramu, atau nanti dia dimangsa oleh serigala. Karena kambing itu nggak ada yang sendiri-sendiri, seperti kucing kan sendiri-sendiri. Kambing itu berkelompok dia, ya. Kambing berkelompok. Ayam berkelompok nggak? Enggak, ayam sendiri-sendiri. Makanya kalau kambing ada yang menyendiri, berarti itu kambing nyasar, kambing hilang. Nah, itu kalau di sana itu kan nggak seperti kita di sini. Di padang pasir, di sana ada mangsanya, ada yang memangsa dia tuh serigala. Kalau ada kambing yang nyasar, kok sendiri nggak ada kawan-kawannya nih. Demikian ikhwah. Ya, maka tengok nggak ada pengembala, maka ambil. Boleh, silakan. Ambil, sembelih, makan. Kalau nggak nanti dimangsa serigala. Tapi itu di padang pasir. Di sini jangan. Lewat, kambing siapa nih? Kata Ustadz tuh kambing. Kalau sendiri-sendiri boleh, jangan. Nanti jangan kambingnya kasiran nanti. Antum sembelih aja kambing kasiran. Demikian ikhwah. Enggak. Ya. Jangan salah-salah penerapan hadis. Itu ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya langsung? Silakan lagi. Ya. Infak yang dikutip door-to-door ke rumah-rumah Ustaz gimana? Kayak gitulah. Maksudnya kayak mana itu gimana? Hukumnya dibolehkan enggak? Dikutip rumah-rumah. Ya sebenarnya nggak ada masalah. Mengutip antum beri sendiri nggak ada masalah. Kalau memang kita misalnya sudah tim, kita setuju ini ada ya petugas, ya kita kutip ya di rumah ya, ya siap. Berarti kan sudah janji, kita komitmen, ya nggak apa-apa ada petugasnya. Walaupun petugasnya itu harus sabar-sabar. Datang ke rumah, mengutip impak pak, nantilah ya. Nah, pergi tempat lain. Udah. Besok datang, ternyata dikutip 5.000. Di celengan itu 5.000. Padahal ke sana sudah 7 kali datangnya. Itu ikhwah, sabar luar biasa pengutip-pengutip itu. Luar biasa datangnya. Ya. Karena kan setiap hari, diusahakan setiap hari, tapi sabar luar biasa itu. Ya, makanya jangan dikasih jangan di ghosting itu seperti itu. Tahu di ghosting kan? Nggak tahu juga. Jadi di PHP juga apa lagi? Dikasih harapan, ya. Kalau antum nggak bisa memberikan tiap hari, bilang saja sebulan sekali tempat saya, gitu ikhwah. Nanti setiap hari nggak ada, jangan. Kasihan yang tukang kutip itu kasihan ikhwah. Ya, kita dulu punya tim tukang kutip celengan. Wih, masya Allah. Luar biasa kesabarannya itu. Tapi karena kita kasih presentasi, semangat juga sedikit dia. Kalau enggak ikhwah lillahi ta'ala, enggak jalan-jalan itu. Karena emang pertama, wajah agak ditebal-tebalkan sedikit. Dulu kan kita ikhwah, kalau ada bangun apa-apa pakai proposal. Saya lah diantaranya tukang bawa proposal. Kalau sudah, Assalamualaikum. Aduh, suara Ustadz Ali Nur bawa proposal biasanya. Kadang-kadang malas mereka bukakan pintu. Bukan untuk awas sendiri kan, untuk buat masjid atau apa. Demikian ikhwah. Ya. Ada yang sebentar ya Ustaz ya. Enggak disuruh masuk, di luar pagar gitu aja. Wah Ustaz. Iya. Dia keluar dari pintunya, buka pagar di luar. Ini Ustaz. Bayangkan paten kali kan? Demikian. Jadi ya itulah nasib dulu itu. Itu di luar pagar, enggak. Ya kalau silakan masuk Ustaz, masih mendingan kan nih, Pak. Masuk Ustaz. Ya duduk di teras saja kita ya, oke gitu kan. Ini enggak, suruh masuk pun enggak, di luar pagar. Dia keluar sana nih. Macam debt collector gitu. Macam tukang arisan. Macam inang-inang yang tukang kredit ya. Yalah, alhamdulillah lah. Begitu ikhwah. Jadi enggak apa-apa, ya. Yang penting komitmen, kita juga jangan kasih harapan orang-orang datang-datang berkali-kali kita nggak kasih apa-apa. Ya kalau bilang nggak usah. Saya udah nggak sanggup, walaupun 1.001 hari, ya sudah, nggak apa-apa. Demikian boleh, wah. Asalkan bukan untuk dia ya. Kan bukan untuk dia. Untuk apa? Untuk membangun apa begitu? Untuk kepentingan masyarakat, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk dia ya nggak boleh. Kita diharamkan kita meminta-minta, itu haram hukumnya ikhwah. Kecuali kalau ada perkara yang sangat penting, ya, perkara sangat penting. Misalnya anaknya sakit, kita buatlah flyernya. Anak saya sakit, butuh uang sekian, silakan.
maka jangan ikhwah. Karena para sahabat dulu kan yahsabuhumul jahilu aghnia minat ta'affuf. Orang-orang fakir pada zaman Rasulullah itu, orang-orang yang nggak mengerti mengira mereka itu orang-orang berkecukupan karena mereka nggak ada minta-minta. Demikian ikhwah, yu'thiru ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mengutamakan diri orang lain walaupun sebenarnya mereka butuh. Kalau untuk masalah dunia mereka mengutamakan orang lain, tapi kalau untuk akhirat mereka enggak. Mereka egois. Mereka dahulukan diri mereka sendiri untuk masalah akhirat. Demikian ikhwah. Satu lagi ada? Sebelah sini belum nanya nih. Ya. Bagaimana kalau orang yang berangkat haji, dia maju dia tahunnya, Ustaz? Ya. Dikarenakan dia kenal sama orang dalam. Ordal, ya ordal, memang. Tapi dia tidak nanggung akhiran, Ustaz. Dia istilahnya mengganti orang yang ada di dunia meninggal. Ya. Tahun yang harus kita. Begini ikhwah, kita harus tahu sistem haji itu bagaimana. Kalau seandainya ada orang meninggal, yang misalnya di list 50 itu ada yang meninggal, apakah yang 51 itu naik ke 50? Ataukah dia harus digantikan ke orang entah dari mana-mana? Demikian. Seharusnya adilnya bagaimana? Yang 51 naik ke 50 itu harus, dia nunggu puluhan tahun ikhwah. Tiba-tiba ada orang dalam set bismillah tawakkaltu Allah, saya menggantikan. Demikian ikhwah. Tidak usahlah gitu-gitu ikhwah. Itu bagaimanapun menzalimi orang, kecuali kalau yang pemerintah itu punya budget, bukan budget sih, apa namanya? Kuota untuk mereka. Tanpa mengganggu list-list yang sudah reguler ini. Mereka punya kuota, misalnya setiap pemerintah kabupaten kota punya 10 misalnya. Nah, 10 ini kan nggak mengganggu list yang reguler. Silakan, kalau mau dijualnya silakan beli aja. Tapi kalau enggak, jangan ikhwah. Kasihan ikhwah. Udah sekian kali tahun nunggu, kita yang baru 5 tahun nunggu tiba-tiba sudah naik haji. Saya yakin tuh kalau ketahuan bagi yang nunggu-nunggu sudah 15 tahun itu merepet lah dia itu ikhwah. Begitu. Saya yakin nggak rela dia kalau dikasih tahu. Saya nggak rela. Kita sudah nunggu 10 tahun ditambah Covid, kan ketambah Covid jadi bertambah panjang lagi. Demikian ikhwah. Ya itu. Jadi harus tahu sistemnya dulu. Kalau yang dia bilang untuk kita itu artinya memang budget kuota untuk pejabat, bela aja. Tapi kalau untuk geser-geser yang list-list ini, kasihan. Itu menzolimi. Gak akan mungkin gak menzolimi. Seharusnya yang bawah tuh naik ke atas. Tapi ikhwah, antum ada yang undang gitu lagi? Halo, ada? Ada yang undang gitu? Ya, bayar berapa biasanya? Tambah berapa? Hah? Enggak, itu bagaimana? Ada tambahan itu? Oh, enggak ada tambahan. Kami Masya Allah, kami soleh kali. Nah, ada. Pasti ada tambahannya itu. Ada nambahnya. Tapi bisa juga kan, nggak ada tambahan kan? Karena dia orang dalam kuat. Ordal kut. Ya, orang dalam kuat. Oke lah ikhwah, itu saja, semoga bermanfaat ya. Jadi yang korban-korban jangan lupa, ini malam ini sudah tidak boleh lagi potong-potong ya. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.